bakal tanya-tanya ke mereka. Dan materi hari ini adalah apa sih ilmu ekonomi itu? Gimana sih sejarahnya dan pembagiannya tuh gimana? Dan yang pastinya ada manfaatnya. Jadi kalian harus tonton sampai habis ya. Ketika maju presentasi demi nilai yang dicari-cari. Kita udah siap sedari tadi, banyak yang akan terjadi. Jadi mohon semua perhatikan kami. Kelompok 3 kami hebat, pintar. Siapa dulu gurunya? Bu Rita. Kami kelompok ekonomi guru-guru yang bakal kita wawancarai. Izin duduk ya. Ya. Terima kasih. Oke, jadi karena kita semua nih sebenarnya kita semua udah kenal kan karena kita satu kelompok. Ya. Tapi kayaknya penonton di sana tuh belum kenal nggak sih sama kita. Jadi kenalan dulu dong. Oke. Aku Siti Fatimah Zahra, biasa dipanggil Zahra. Aku Adil Rahmat Akbar, biasa dipanggil Adil. Saya Pugus Bagio, biasa dipanggil Bubu. Saya Lukman Adi, biasa dipanggil Adi. Saya Asta Putri, biasa dipanggil Asta. Oh, jadi kan kita nih sebenarnya bertujuh ya. Tapi tuh ada yang nggak masuk. Jadi siapa tuh yang nggak masuk? Kaila. Kenapa? Lagi sakit. Sakit. Jadi itu buat penonton semua di rumah, kita minta tolong ya, kita minta tolong buat doain teman kita ya namanya Kaila biar cepet sembuh dan bisa sekolah lagi bareng kita. Amin. Jadi makasih ya doanya udah doain. Nah, jadi tuh tema kita hari ini tuh ilmu ekonomi kan? Ya. Dan sebenarnya ilmu ekonomi tuh apa sih? Ada yang bisa jelasin nggak? Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih atau menciptakan kemakmuran. Kata ekonomi sendiri berasal dari kata Yunani oikos yang berarti keluarga, rumah tangga, dan nomos atau peraturan, aturan hukum, dan secara garis besar diartikan sebagai aturan rumah tangga dan manajemen rumah tangga. Oh, jadi tuh ternyata ilmu ekonomi tuh dari bahasa Yunani ya. Dipikir tuh kayak ya biasa-biasa gitu aja, kayak gabungan-gabungan gitu. Gitu ya. Dan abis tahu nih ilmu ekonomi itu apa, jadi kayak penasaran gitu loh. Gimana sih sejarahnya ilmu ekonomi sendiri itu gimana sejarahnya? Ya, Adam Smith sering disebut sebagai yang pertama mengembangkan ilmu ekonomi pada abad 18. Oh, jadi dia tuh bapak ekonomi gitu ya? Benar. Ya. Dia mengembangkan ilmu ekonomi pada abad 18 sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan. Melalui karya besarnya Wealth of Nations, Smith mencoba mencari tahu sejarah perkembangan negara-negara di Eropa. Sebagai seorang ekonom, Smith tidak melupakan akar moralitasnya terutama yang tertuang dalam The Theory of Moral Sentiment. Perkembangan sejarah pemikiran ekonomi kemudian berlanjut dengan menghasilkan tokoh-tokoh seperti Alfred Marshall, G.M. Keynes, Karl Marx, hingga peraih hadiah Nobel Bidang Ekonomi tahun 2006, Edmund Tell. Secara garis besar, perkembangan aliran pemikiran dalam ilmu ekonomi diawali oleh apa yang disebut sebagai aliran klasik. Aliran yang terutama dipelopori oleh Adam Smith ini menekannya adanya invisible hand dalam mengatur pembagian sumber daya, dan oleh karenanya peran pemerintah menjadi sangat dibatasi karena akan mengganggu proses ini. Konsep invisible hand ini kemudian direpresentasikan sebagai mekanisme pasar melalui harga sebagai instrumen utamanya. Teori ekonomi dapat digunakan dalam bidang-bidang selain bidang moneter, seperti misalnya penelitian perilaku kriminal, penelitian ilmiah, kematian, politik, kesehatan, pendidikan, keluarga, dan lainnya. Ilmu ekonomi telah mengembangkan serangkaian metode kuantitatif untuk menganalisis fenomena ekonomi. Jan Tinbergen pada masa setelah Perang Dunia II merupakan salah satu pelopor utama ilmu ekonometri yang mengkombinasikan matematika, statistik, dan teori ekonomi. Buku lain dari metode kuantitatif adalah ilmu ekonomi adalah model general equilibrium atau keseimbangan umum yang menggunakan konsep aliran uang dalam masyarakat dari satu agen ekonomi ke agen yang lain.
Dua metode kuantitatif ini kemudian berkembang pesat hingga hampir semua makalah ekonomi sekarang menggunakan salah satu dari keduanya dalam analisanya. Di lain pihak, metode kualitatif juga sama berkembangnya, terutama didorong oleh keterbatasan metode kuantitatif dalam menjelaskan perilaku agen yang berubah-ubah. Oh, jadi teori ekonomi ini tuh banyak digunakan juga ya kayak dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata aku pikir tuh kayak bapak ekonomi kan Adam Smith ya. Aku pikir cuman kayak dia yang melopori semuanya. Ternyata banyak ya. Ada kayak Alfred Marshall, J.M. Keynes, Karl Marx gitu. Terus ada peraih Nobel juga, keren banget ya. Terus kayaknya sejarahnya udah cukup sampai situ aja kali ya. Selanjutnya pembagian ilmu ekonomi nih. Jadi tuh katanya pembagian ilmu ekonomi sendiri itu tuh ada 2. Apa aja sih? Oke. Pembagian ilmu ekonomi. 1. Ilmu ekonomi deskriptif. Ilmu ekonomi deskriptif adalah cabang ilmu ekonomi yang digunakan untuk mengumpulkan keterangan nyata dan relevan dengan masalah ekonomi. Data tersebut hanya berupa angka dan statistik. Yang kedua, teori ekonomi. Teori ekonomi adalah cabang ilmu ekonomi yang bertugas untuk menyusun model analisis ekonomi untuk menjelaskan garis besar perilaku sistem perekonomian. Teori ekonomi bermanfaat untuk menetapkan kebijakan ekonomi atau bagi pengamat ekonomi. Ruang lingkup teori ekonomi meliputi 1. Ekonomi makro, yakni mempelajari perilaku perekonomian secara keseluruhan. 2. Ekonomi mikro, yakni mempelajari perilaku perekonomian secara individual seperti rumah tangga, produsen atau konsumen. Dan yang ketiga, ekonomi terapan, yakni diterapkan dalam kehidupan nyata. Oh, gitu ya. Ya. Ternyata banyak juga ya pembagiannya. Aku pikir tuh kayak sedikit gitu loh. Kayak penjelasannya sedikit, ternyata cukup panjang ya. Terus cabang ilmu ekonomi. Wah, katanya sih ya, aku sempat baca di beberapa artikel gitu. Katanya cabang ilmu ekonomi ini ada 8. Dan ini kayak banyak gitu. Jadi siapa yang mau jelasin duluan? Saya. Yang pertama itu ada ilmu ekonomi moneter. Ilmu ekonomi moneter adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang uang, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya. Yang 2, ilmu ekonomi publik. Ilmu ekonomi publik adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang kebijakan pemerintah dalam perekonomian. Yang ketiga, ada ilmu ekonomi industri. Ilmu ekonomi industri adalah cabang ilmu ekonomi yang fokus membahas tentang interaksi berbagai perusahaan dalam industri. Yang keempat, ada ilmu ekonomi internasional. Ilmu ekonomi internasional adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang kegiatan perekonomian antar negara. Kelima, ilmu ekonomi regional. Ilmu ekonomi regional adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang interaksi ekonomi antar wilayah dan proses perkembangan suatu wilayah. Ya. Yang keenam, ilmu ekonomi SDA. Ilmu ekonomi SDA adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas masalah dan alokasi sumber daya alam yang optimal menurut ekonomi. Ketujuh, ilmu ekonomi SDM atau sumber daya manusia. Ilmu ekonomi sumber daya manusia adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang faktor produksi tenaga kerja yang mencakup sumber daya manusia. Ilmu ekonomi syariah, yaitu ilmu ekonomi syariah adalah cabang yang bertujuan untuk menerapkan ekonomi syariah berdasarkan prinsip-prinsip yang ada di dalamnya. Oke. Dalam perkembangan cabang ilmu ekonomi tersebut melahirkan ilmu baru, misalnya manajemen perusahaan, pemasaran, akuntansi, ilmu ekonomi neraca, hingga ilmu hitung keuangan perusahaan. Oh, jadi tuh ilmu ekonomi tuh kayak banyak banget digunakan. Ternyata tuh kita udah ngelakuin banyak sekali perkembangan dari ilmu ekonomi, kayak kita belanja gitu-gitu. Terus kita jajan di kantin itu juga udah salah satu contoh penerapannya ya. Betul. Wah, jadi secara gak sadar kita tuh sebenarnya kita udah nerapin banyak banget. Ilmu ekonomi. Iya. Dan ilmu ekonomi ini sekarang kayak pelajaran wajib gitu gak sih? Apalagi di SMA itu kan ada IPA, IPS. Dan IPS tuh ekonomi wajib gitu kan. Iya, benar. Jadi ini emang harus kita pelajari banget sih. Semuanya kayak kalian tuh harus bener-bener pelajarin banyak banget hal yang bisa dipelajari di ilmu ekonomi. Jadi contohnya tuh kayak kalian ngatur keuangan kalau kalian mau bikin bisnis gitu ya kan. Pasti harus tahu nih, ini cara ngatur keuangannya gimana. Terus ini tuh apa gitu. Wah, bermanfaat banget ya. Jadi makasih banget buat hari ini. Tahan dulu dong. Makasih ya, mungkin kalian udah agak capek gitu. Jadi kayaknya sampai di sini aja. Dan kalian terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Bye bye.